Saudara, selain proses hukum terhadap tersangka pembunuhan berencana, 7 anggota polisi telah ditetapkan tersangka menghalangi penyidikan pembunuhan Yosua. Apakah proses hukum yang telah dilakukan polisi sudah sesuai aturan yang berlaku? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam, Pak Ugro, sehat selalu. Ya, selamat malam, Mas Aiman. Iya, ini ada 2 pendapat bahwa tersangka penghalangan penyidikan lalu sidang etik dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Apakah tidak terbalik bahwa yang seharusnya dilakukan adalah proses pidananya terlebih dahulu, baru kemudian etik? Seperti apa sesungguhnya? Iya, jadi kalau saya melihat di sini, kembali kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Pidana Negara Republik Indonesia, Ya. dan juga kita memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003. Ya, jadi kalau di pasal 30 Undang-Undang Kepolisian sudah dijelaskan tentang pemberhentian anggota Polri dengan hormat dan tidak dengan hormat. Kemudian diatur dalam PP. Nah, di PP di situ jelaskan ya bentuk-bentuk tindakan pemberhentian tidak dengan hormat itu dapat dilakukan apabila anggota melanggar sesuai apa yang disebutkan dalam pasal 11 sampai dengan 14 di peraturan pemerintah tersebut. Dalam kasus ini kita melihat bahwa Komisi Kode Etik bisa melihat lebih awal indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu pelanggaran sumpah atau janji yang pernah diucapkan, pelanggaran yang berkaitan dengan merusak citra polisi dan sebagainya. Dari situ sudah bisa ditentukan. Nah, kalau nanti hanya berkaitan dengan pelanggaran pidana, misalnya anggota Polri berantem, kemudian lawannya meninggal, nah, itu dalam hal apa? Apakah kena kode etik atau nunggu pidana saja itu? Ya. Ini juga perlu dipertimbangkan. Tapi kalau benar-benar kita lihat itu dilakukan seperti kejadian yang terjadi di Duren 3 ini, ya saya rasa tim sus yang dibentuk Kapolri sudah bekerja maksimal dan menghasilkan hasil yang maksimal juga, dan itu mungkin menurut saya adalah hasil yang terbaik selama ini. Oke, meskipun ada pertanyaan juga bahwa bukankah setiap sidang kode etik itu harus dilalui oleh putusan pengadilan sehingga bisa PTDH atau tidak tergantung putusan pengadilan, betul? Oh, tidak. Tidak selalu. Kita baca tidak selalu di pasal 11 sampai 14 di PP Nomor 1 tahun 2003. Ya, itu tentang pemberhentian anggota Polri sudah jelas. Jadi tidak hanya satu menunggu putusan pidana dulu, tidak. Oke, ini kan ada beberapa kejadian yang tentu harus dikonfirmasi. Beberapa majalah Tempo misalnya pada hari ini ia menuliskan soal bagaimana proses obstruction of justice itu terjadi. Misalnya seperti saya sebutkan pada peraih Adi Makayasa tahun 2010, AKP Irfan, yang ia disuruh oleh atasannya untuk kemudian melakukan pengamanan dalam tanda kutip ya, CCTV di sekitar lokasi kejadian atau menyisir untuk kemudian melakukan pengamanan atau penyitaan dan lain sebagainya. Meskipun itu belakangan dianggap sebagai obstruction of justice karena memang menghalang-halangi penyidikan. Apakah kemudian disuruh oleh atasan lalu belakangan ia baru kemudian dilakukan obstruction of justice atau proses pidana, itu bisa diterapkan seperti itu atau memang karena ia disuruh oleh atasan maka tidak bisa obstruction of justice? Seperti apa sesungguhnya Pak Ugro Seno? Karena kan bagaimanapun juga begini, di polisi ia betul, ia adalah orang yang berdiri sendiri untuk kemudian menghormati hukum, tapi kemudian juga ada rantai komando di atasnya. Bagaimana memilah antara dua hal ini? Ya, itu satu risiko ya. Kalau anggota Polri kan bertindak atas nama hukum atau undang-undang. Seharusnya itu yang paling tinggi ya? Iya, harus seperti itu. Jadi kalau perintah atasan memang tidak sesuai dengan undang-undang atau ketentuan peraturan yang ada, tolak. Itu kita bisa menyatakan tidak melaksanakan. Nah, risiko jabatan di situ nanti dicopot. Itu sudah biasa, nggak ada masalah. Jadi setiap insan Bayangkara itu punya tanggung jawab terhadap hukum. Jadi tidak harus tunduk setia dan taat pada pimpinan, di mana perintah pimpinan itu melanggar aturan, boleh kita katakan tidak bisa kami laksanakan, itu saja.
Jadi perintah, saya mau garis bawahi sini. Perintah pimpinan di kepolisian bukanlah perintah mutlak. Iya, iya. Meskipun ada istilah Satya Prabu, taat pada pimpinan. Ya, Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Bukan pimpinan biasa loh. Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Oh, itu maksudnya pimpinan tertinggi, presiden misalnya? Iya, presiden sebagai kepala negara itu kita harus tetap setia pada presiden sebagai kepala negara. Oh, jadi pemahaman dari Pak Komisaris Jenderal Polisi Purnawiran Ugroseno bahwa Satya Prabu bukan diartikan pada pimpinan di atasnya, bukan? Bukan. Itu nanti salah kaprah nanti. Oke, jadi pimpinan negara yang paling tinggi untuk kemudian menjalankan roda pemerintahan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus disampaikan. Jangan-jangan masih banyak kemudian anggota polisi yang salah kaprah soal ini, Satya Prabu, Pak Ugro. Iya, betul. Jadi Satya Prabu itu jangan diartikan bahwa tiap perintah pimpinan itu harus kita laksanakan. Kalau perintah itu bertentangan dengan undang-undang atau hukum, ya kita bicara dengan hati nurani. Ya, kita tidak laksanakan dengan cara yang etis. Risiko dicopot jabatan itu risiko administrasi, tidak ada masalah. Oke. Karena setiap polisi pasti mengetahui apakah ketika ia melakukan A, B, atau C itu melanggar hukum atau tidak. Pasti ia mengetahui itu. Ya harus, karena setiap langkah polisi seperti contoh yang gampang, penggerbekan suatu rumah terhadap seseorang yang mau dicari itu juga pasti yang disampaikan atas nama undang-undang, bukan atas nama pimpinan atau atas nama pribadi, nggak bisa. Atas nama undang-undang. Artinya dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa mereka semua yang diduga terlibat obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, mereka melakukan itu dalam keadaan sadar. Mereka tahu bahwa akan ada resiko karena mereka melanggar hukum. Harus tahu, justru itu. Dulu waktu saya masih Wakapolri terakhir itu, ya kalau bisa pelajaran tentang propam itu pelajaran pertama kali yang diajarkan di pendidikan pembentukan atau pendidikan pertama Polri. Jadi setiap anggota Polri yang akan menjadi Polri nanti sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh atau apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh seorang anggota Polri nanti. Oke. Dari sini obstruction of justice yang memunculkan banyak perwira, bahkan juga diperiksa lebih banyak lagi, ada puluhan, memunculkan sebuah teori adanya geng Sambo. Dan geng Sambo ini sempat beredar sebelumnya ada diagram konsorsium 303. 303 itu mengacu pada pasal perjudian, pasal KUHP. Kapolri telah menyatakan bahwa berjanji akan mendalami, akan menyelidiki soal ini. Apakah ini harus diusut tuntas, jelas, dan tidak boleh ada tertinggal soal ini? Atau kalau memang tidak ditemukan, ya sudah. Tapi publik keburu curiga bahwa ini ada. Maka kalau sewaktu-waktu misalnya katakan tidak ada, maka akan memunculkan sebuah tamparan baru bagi pihak kepolisian. Anda setuju dengan itu, Pak Ugro? Ya, saya rasa karena ini sudah isunya seperti itu, kita punya fungsi di bidang Badan Intelijen Keamanan ya. Ya. Inilah tantangan yang dihadapi oleh Badan Intelijen Keamanan untuk melihat sisi ini, ya kan? Jadi Badan Intelijen Keamanan itu, kalau saya pribadi melihat harusnya berperan seperti jawatan atau dinas pengawas keselamatan negara DPK seperti itu. Jadi benar-benar sebagai mata telinga pimpinan melihat apa yang terjadi di masyarakat ini dalam kehidupan sosial ini. Nah itu yang dilaporkan kepada pimpinan termasuk sampai kepada kepala negara. Ya meskipun teorinya mungkin tampak mudah, tapi kalau kita lihat di diagram itu kan banyak bintang 2, banyak juga disebut Kapolda. Belum tentu benar, iya betul. Tapi ketika katakanlah misalnya memang itu benar, maka kan tidak bisa kemudian serta-merta hanya Kaba Intelkam yang bintang 3 untuk merapikan itu atau Kapolri. Akankah kemudian bisa tuntas, Pak Ugro? Atau harus mengajak pihak luar misalnya? Saya rasa kemampuan bintang 3 yang di Polri itu kan perwira senior semua ya. Itu harus mampu membawa ke arah situ demi membangun citra Polri yang lebih baik ke depan. Jadi citra polisi ini tidak bisa diganggu dengan hal-hal yang isunya seperti itu ya. Saya belum mengatakan itu terjadi atau tidak, tapi isunya seperti itu. Jadi ini kesempatan lah untuk petugas aparat intel untuk bertindak lebih cepat, lebih bagus untuk bisa menjawab tantangan-tantangan seperti yang terjadi selama ini. Saya tahu bahwa Anda lama terakhir menjadi Wakapolri, perwira tinggi senior polisi. Anda tentu punya intuisi.
apakah mungkin ada konsorsium ini yang melindungi segelintir pemain bandar, maksud saya, bandar judi besar yang kemudian memberi keuntungan bagi sejumlah pihak di tubuh kepolisian? Ya, saya tidak berani mengatakan sekarang terlalu dini karena seperti saya katakan sebelumnya, inilah peranan Baintel Kampolri. Saya percaya dengan Baintel Kampolri dengan kabarnya sekarang Pak Komjen Doviri, ya, sebagai lulusan terbaik angkatan beliau untuk bisa mengungkap, memetakan isu-isu yang seperti yang terjadi sekarang ini. Kalau saya pribadi, saya belum berani mengatakan seperti itu. Pada waktu cicak versus buaya, Anda juga sempat menjadi Kadif Propam, betul ya Pak Ugro ya? Iya, betul-betul. Tantangannya tentu juga tidak mudah soal itu. Bisa Anda ceritakan? Ya, cicak dan buaya kan bukan konflik lah, perbedaan pendapat antara beberapa pribadi, tidak semuanya. Tapi kan di bawah soal itu konflik institusional antara Polri dan KPK. Jadi akhirnya itu bisa diredam waktu Kapolrinya masih Pak Jawan, Pak Bambang Indarso. Dan semua yang saya lakukan melalui Biro Pamina, melalui Biro Bertanggung Jawab Profesi, dan propos itu saya sampaikan sama Kapolri yang terbaik. Nah, Kapolri yang ambil keputusan. Tahun berapa itu kurang lebih? Karena ada 3 cicak buaya ya? Ya, saya tahun 2008-2009 ya. Oh, yang pertama berarti ya? Iya. Cicak buaya versus yang versi pertama. Pak Susno pada waktu itu yang jadi tokoh sentralnya yang mengatakan cicak buaya pertama kali. Iya. Pak Ugro, terakhir Pak Ugro, Iya. Anda yakin bahwa konsorsium 303 isunya ini ya, ini akan terjawab di kepolisian saat ini atau tidak? Saya berharap ini harus dijawab karena sudah ditanyakan sama publik. Harus dijawab. Harus dijawab. Ya, secara institusional, ya saya yakin lah melalui tadi saya katakan Intel kan bertindak di sini sesuai dengan fungsinya untuk menjawab tantangan ini saja. Ada atau tidak ada itu saja. Baik, meskipun jawabannya juga harus sesuai dengan logis atau logika. Jangan seperti misalnya pada waktu versi pertama kasus pembunuhan berencana Yosua ini. Ya, demi kepentingan Polri yang lebih besar ke depan untuk membangun kepercayaan masyarakat, ya katakanlah apa yang sebenarnya terjadi itu yang harus disampaikan pada publik. Baik, tentu ini menjadi sebuah harapan dan kita percaya bahwa kita yakin kepolisian bisa menjawab ini dan kita tentu berharap ini akan segera tuntas ya. Karena masih ada banyak agenda-agenda negara lain yang besar yang kemudian juga harus diselesaikan. Terima kasih Pak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno, mantan Wakapolri, Wakil Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu Pak Ugro. Selamat malam, Mas Iman. Ya. Selamat malam. Terima kasih.